profound sorrow, and tremendous achievement. During times which have seen great change, it has given me great pleasure to see my son's relationship. Lindungi jantung keluarga. Itulah pesan singkat yang ditinggalkan Ratu Elizabeth dalam sebuah surat tulisan tangannya untuk putranya sebelum ia menghembuskan napas terakhir. 4 kata sederhana, namun cukup untuk menjadi kompas bagi Charles, sang pewaris takhta, dalam menapaki jalan penuh duri sebagai raja baru. Namun di balik tirai kekuasaan, bayangan lain bergerak. Camilla, sang permaisuri yang berjalan di sisinya, diam-diam menenun rencana. Bisikan beredar tentang perubahan isi wasiat, tentang pasal-pasal amal yang digeser untuk kepentingan pribadi, tentang sebuah jaringan yang perlahan menodai nama keluarga. Ketika rumor kian menguat dan tekanan dari parlemen mulai menghimpit, Charles tidak lagi bisa berdiam diri. Malam demi malam ia menunduk di balik meja studinya. Tumpukan berkas terbuka, angka-angka diteliti, salinan dibandingkan dengan catatan lama. Ia mencari naskah asli, lembar demi lembar, huruf demi huruf. Dan akhirnya, dengan hati yang perih namun tekad seorang raja, ia menghadapi Camilla. Dari 4 kata sang ibu, lindungi jantung keluarga, ia menyalakan api baru. Sebuah tekad untuk menjunjung transparansi, untuk melindungi nama baik dinasti yang diwariskan kepadanya. Namun ketika seakan semua kebenaran hendak terungkap, muncul sosok misterius. Seorang pengirim anonim membawa bukti mengejutkan, dokumen yang sanggup menyingkap wajah Camilla yang sesungguhnya. Dan dari balik kegelapan istana, seorang pelayan setia yang selama ini membisu akhirnya angkat suara. Ia menegaskan apa yang sejak lama dicurigai, rantai bukti itu jatuh bagaikan palu ke meja pengadilan tak kasat mata. Ia menghancurkan konspirasi, mengguncang keseimbangan, dan membuka jalan bagi pembenaran sang raja. Namun, satu pertanyaan masih menggantung di udara. Akankah Charles memilih keadilan tanpa kompromi? Ataukah ia akan mencari celah pengampunan demi perempuan yang telah setengah hidup menemaninya, meski penuh badai dan luka? Sementara itu, Camilla pun berdiri di persimpangan. Akankah ia menerima harga dari semua tindakannya? Ataukah ia akan menenun satu tirai terakhir untuk menutupi dirinya dari sorotan dunia? 4 bulan setelah penobatannya, suasana Buckingham Palace masih terasa berat. Sang raja memikul beban warisan ibunya sekaligus tuntutan zaman. Inggris Raya kini memiliki seorang raja baru, dan bersamanya seorang permaisuri yang terus diselidiki, diperiksa, dinilai. Bagi Charles, inilah masa ujian ganda. Ia harus menjaga warisan Ratu Elizabeth, sekaligus membangun legitimasi pemerintahannya sendiri. Publik terbelah. Ada yang menyambutnya sebagai pewaris sah yang penuh martabat, namun ada pula yang tetap menyimpan keraguan, terutama pada Camilla, perempuan yang selama puluhan tahun berjalan bersamanya, namun tak pernah benar-benar meraih hati bangsa. Dan pada suatu malam yang sepi, di ruang studinya yang dipenuhi kertas, dokumen, dan benda-benda kecil yang masih mengingatkan pada ibunya, Charles duduk termenung. Ia mencari sesuatu yang dapat mengembalikan keyakinan rakyat, sesuatu yang bisa memulihkan rasa hormat. Dan dalam pencarian itu, ia kembali menoleh pada peninggalan Ratu Elizabeth, wasiat yang tersegel, dan dokumen-dokumen amal yang menyimpan rahasia. Elizabeth telah mendedikasikan hidupnya untuk amal. Yayasan kepercayaannya, yang dirumorkan bernilai sangat besar, telah mengalirkan dana bagi ratusan proyek di seluruh dunia. Bagi Charles, membuka isi wasiat bukan sekadar tindakan transparansi. Itu adalah deklarasi, sebuah janji untuk meneruskan warisan ibunya. Cara untuk membuktikan bahwa di bawah pemerintahannya, nilai kehormatan dan integritas tetap bertahan. Namun, transparansi bukanlah sesuatu yang diinginkan Camilla. Beberapa hari sebelumnya, saat Charles mengutarakan niatnya untuk mempublikasikan isi wasiat, Camilla dengan halus menahannya. "Engkau sudah cukup menghormati ibumu," ujarnya. Suaranya lembut namun menyimpan nada gugup yang tak bisa disembunyikan matanya. Kadang, terlalu banyak keterbukaan bukanlah hal yang dibutuhkan publik. Wasiat itu bisa saja berisi pasal-pasal sensitif, yang justru memicu kontroversi, bahkan merusak citra kerajaan. Camilla selalu membungkus nasihatnya seolah demi kebaikan Charles dan demi mahkota. Namun Charles, yang telah ditempa oleh tahun-tahun penuh ujian dan kemenangan, mulai merasakan sesuatu yang janggal. Ada keraguan yang aneh. Ia menyingkirkan bayangan Camilla dari pikirannya, lalu kembali menekuni dokumen. Di sudut ruang studinya, sebuah map lusuh bertuliskan Elizabeth Trust tergeletak. Charles meraihnya membuka lembar demi lembar, namun hanya menemukan angka-angka kering, laporan keuangan dan rancangan proyek. Sesuatu terasa tidak benar. Charles tahu betul, ibunya bukanlah sosok yang meninggalkan hal penting hanya pada sekadar angka. Harus ada dokumen lain, sebuah catatan pribadi, tersusun rapi, dijaga ketat. Sementara itu, di bagian lain istana, seorang sosok setia berjalan perlahan di balik dinding-dinding sepi. Margaret,
pelayan yang telah mendampingi Ratu Elizabeth lebih dari 30 tahun, terus menjalankan tugasnya dengan kesetiaan tanpa goyah. Margaret adalah bayangan, menyatu dengan tembok istana, menjadi bagian dari rutinitas yang tak terlihat. Bahkan setelah sang ratu tiada, ia tetap bekerja, seolah setiap langkahnya adalah doa bagi mahkota. Ketika banyak barang peninggalan ratu telah dipilah, sebagian dipamerkan, sebagian diarsipkan, Margaret menyimpan beberapa benda kecil. Bukan untuk disembunyikan, melainkan karena kebiasaannya menjaga apa yang ia tahu memiliki nilai sentimental yang tak ternilai. Semua itu ia letakkan di dalam sebuah kotak kayu mungil, tersembunyi di bawah ranjangnya. Dari balik tatapannya yang tenang, Margaret memperhatikan Charles. Ia melihat lelah yang menggerogoti wajah sang raja, beban di matanya, dan tarik-menarik antara tugas serta sesuatu yang tak bisa ia sebutkan dengan kata. Ia juga melihat perubahan pada Camilla, meski tampil sebagai pendamping setia. Akhir-akhir ini Camilla tampak terlalu sering melirik barang-barang pribadi peninggalan ratu, terutama kotak-kotak kecil yang tersimpan di ruang pribadinya. Sebuah rasa ingin tahu, yang mungkin bukan sekadar rasa ingin tahu. Margaret menjawab semua pertanyaan dengan jujur, namun benih kecurigaan sudah terlanjur tumbuh. Ingatannya kembali pada momen-momen pribadi bersama sang ratu. Ketika Elizabeth kerap berbicara tentang hal-hal kecil yang syarat makna. Suatu malam, saat membantu merapikan surat-surat lama, sang ratu berbisik pelan. "Margaret, lindungilah hati keluarga." Kala itu Margaret tak sepenuhnya memahami bobot kata-kata tersebut, tetapi ia merasakan kesungguhan dan kekhawatiran yang begitu dalam. Di sisi lain, sebuah konfrontasi senyap mulai terjalin antara Charles dan Camilla. Sebagai istri, Charles ingin menapaki jalan kebenaran. Ia berniat mengumumkan isi wasiat ibunya demi meneguhkan transparansi dan kejujuran monarki, serta memulihkan kepercayaan publik yang terkikis oleh skandal. Namun Camilla menentangnya. Dengan suara lembut penuh bujukan, ia meminta Charles untuk menunda, menyesuaikan beberapa detail dengan alasan menjaga citra kerajaan di era modern. Kata-kata Camilla terdengar masuk akal, tetapi di mata Charles ada keraguan samar yang mengganggu. Ia merasa seolah terseret ke dalam permainan gelap yang tak ingin ia jalani. Suatu sore yang basah, ketika hujan mengetuk kaca jendela ruang kerjanya, Charles duduk terpekur. Pikirannya kalut, terjerat bayang-bayang keresahan. Ia menatap kosong keluar jendela, sementara kata kepercayaan, hal yang ingin ia bangun dengan sepenuh jiwa, tampak goyah hanya karena satu wasiat. Pintu ruang itu terbuka. Margaret masuk perlahan membawa nampan teh sederhana. Ia meletakkannya di meja, lalu menatap Charles dengan empati yang sunyi. Tanpa sepatah kata, ia menyelipkan secari kertas terlipat rapi di samping cangkir teh, menundukkan kepala, lalu meninggalkan ruangan. Charles menatap punggungnya yang menjauh, sebelum akhirnya membuka lipatan kecil itu. Tulisan tangan yang sangat ia kenal terhampar di hadapannya, goresan halus ibunya, memudar namun masih menyimpan nyawa. Hanya ada beberapa kata, "Lindungilah hati keluarga." Charles terpaku, tangannya gemetar memegang kertas itu. Apakah ini pesan terakhir sang ratu? Apakah dunia telah meramalkan badai yang kini datang menghantam? Apa sebenarnya yang terkandung dalam wasiat Elizabeth hingga membuat Camilla begitu takut? Kata-kata itu menjelma mercusuar, menyingkap kegelapan yang selama ini tersembunyi. Charles berdiri, melangkah menjauh dari meja, tatapannya menembus kehampaan yang kian pekat. Dan pada saat yang sama, di sudut lain istana, Camilla berdiri di depan sebuah cermin besar. Ia menatap bayangan dirinya sendiri. Wajah yang mulai digelayuti ketakutan tak kasat mata. Segalanya perlahan lepas dari genggamannya. Margaret, pelayan setia yang telah bersama ratu selama puluhan tahun, kini berubah menjadi penghalang yang tak terduga. Charles pun kian teguh pada pendiriannya. Dalam benaknya Camilla tahu, ia harus bertindak sebelum semuanya benar-benar runtuh. Namun bagaimana ia bisa melakukannya tanpa melukai kepercayaan Charles? Camilla tahu suaminya ingin berjalan di jalan kebenaran, tetapi baginya, kebenaran tidak boleh berarti kehilangan segalanya. Charles berdiri kaku, catatan kecil itu masih tergenggam di tangannya. Kebingungan yang semula mengaburkan pikirannya kini mengeras menjadi tekad yang asing, namun membara. Ia harus menemukan kebenaran tentang wasiat ibunya, tentang makna sejati pesan yang berbisik dari balik tulisan tangan itu. Lindungilah hati keluarga. Ia tidak boleh membiarkannya diperalat. Tatapannya menajam, bukan oleh amarah, melainkan oleh nyala tekad yang baru terlahir. Perang senyap dalam istana telah dimulai, dan Raja Charles yang ketiga, lelah oleh skandal demi skandal, kini siap menghadapinya. Catatan dengan tulisan tangan sang ratu kini tersimpan di saku jasnya, menjadi pengingat sunyi, namun syarat beban. Lindungilah hati keluarga. Kini Charles memahami, pesan itu bukan sekadar doa agar ikatan darah tetap terjaga, melainkan mungkin sebuah peringatan terselubung tentang integritas mahkota itu sendiri. Pagi berikutnya,
Di ruang rapat megah Istana Buckingham, Charles duduk berhadapan dengan para penasihat hukum dan pejabat senior kerajaan. Cahaya matahari menembus kaca besar, jatuh di wajah-wajah yang tegang. Camilla tidak hadir. Itu pilihan sadar Charles. Ia ingin pembahasan ini berlangsung tanpa bayangan pengaruh siapapun. Di hadapan mereka, ia meletakkan sebuah map berisi dokumen Elizabeth Trust. Dengan suara yang tegas namun bergetar oleh kegelisahan, ia menegaskan keputusannya, wasiat Sang Ratu harus segera dipublikasikan, demi menegakkan kepercayaan demi membuktikan bahwa di bawah pemerintahannya, nilai kehormatan dan integritas akan tetap hidup. Kelegaan sempat singgah sekejap, namun saat kembali ke ruang kerjanya, ketegangan lain menantinya. Camilla sudah ada di sana, duduk anggun di atas sofa kulit, memegang sebuah berkas yang ia ambil diam-diam dari perpustakaan pribadi Charles. Tatapannya lembut, namun matanya menyimpan kegelisahan yang tak bisa disembunyikan. Dengan kata-kata hati-hati, ia mengusulkan agar beberapa klausul disesuaikan, menyesuaikan isi wasiat dengan iklim zaman, demi menjaga citra kerajaan dan menghindari kontroversi. Alasannya terdengar masuk akal. Tetapi Charles, dengan naluri yang kini semakin tajam, merasakan ada keterlambatan ganjil, sebuah upaya menunda kebenaran yang seharusnya segera terungkap. Ia mendengarkan kata-kata persuasif istrinya, namun hatinya justru membeku. Charles merasakan ada ketakutan dalam diri Camilla, bukan ketakutan demi kehormatan mahkota, melainkan ketakutan kehilangan sesuatu yang selama ini ia genggam erat. Untuk pertama kalinya, Charles bertanya dalam hatinya, apakah Camilla pernah benar-benar jujur padanya? Sebab kepercayaan yang retak, sulit sekali untuk kembali utuh. Sementara itu, Margaret, sang penjaga sunyi istana, mulai melihat kejanggalan. Ia menyadari Camilla kerap berlama-lama di dekat arsip tempat dokumen Sang Ratu disimpan. Camilla tidak pernah menanyainya secara langsung, tetapi ia berulang kali menyelidik para staf lain tentang keberadaan berkas-berkas penting. Pernah sekali, ketika Margaret melintas di depan ruang kerja Charles, ia sempat melihat Camilla tergesa-gesa membongkar kabinet peninggalan Sang Ratu, seakan mengejar sesuatu yang nyaris hilang. Margaret memilih diam, namun kegelisahan mulai tumbuh dalam dirinya. Sementara itu, pergulatan batin Charles semakin dalam. Di satu sisi ada nasihat Camilla yang terdengar masuk akal, di sisi lain ada instingnya sendiri dan pesan misterius sang ibunda. Lindungilah hati keluarga. Ia ingin transparansi, namun ia juga takut melukai perempuan yang telah menemaninya melewati badai kehidupan. Suatu malam, ketika Camilla sudah beristirahat, Charles kembali ke ruang kerjanya. Tidur menolak datang, pikirannya terus dihantui oleh wasiat Sang Ratu. Ia tahu, ada lebih dari satu salinan. Salah satunya tersimpan dalam peti besi tua, yang hanya ia dan Elizabeth ketahui. Dengan kunci berkarat di tangan, ia membuka peti itu. Di dalamnya, tersimpan sebuah salinan lain dari wasiat. Dengan hati-hati, ia bentangkan di atas meja, membandingkannya dengan naskah yang sebelumnya ia baca. Jantungnya berdetak kencang. Ada perbedaan halus namun nyata. Angka dan kata-kata telah berbeda, terutama klausul tentang alokasi dana yayasan. Dana yang seharusnya mengalir ke amal, malah dialihkan ke rekening pribadi. Rekening yang dalam naskah asli, justru dilarang secara tegas oleh Elizabeth. Fakta itu telanjang di hadapannya. Seseorang telah mengotak-atik wasiat, dan semua tanda mengarah pada Camilla. Keesokan paginya, Charles menghadapinya. Sorot matanya berat oleh keraguan, namun mantap oleh kebenaran yang perlahan terkuak. Camilla tetap tenang, menyangkal semua dengan penuh keyakinan. Ia menyebut salinan itu sekadar draft lama, sebuah kesalahan tak penting. Namun, di balik ketenangan itu, sekelebat rasa bersalah sempat melintas di matanya, dan Charles menangkapnya. Ia tak berkata apa-apa, hanya menggenggam lembaran itu erat. Ia tahu ini bukan draft. Ini adalah salinan yang sudah diubah. Anda dia tahu Camilla berbohong. Tetapi tanpa bukti yang kuat, ia tak ingin menyalakan skandal yang akan mengguncang kerajaan. Tak maka ia simpan salinan itu. Namun di dalam dirinya, luka telah menganga. Kepercayaan pada Camilla yang dulu tak pernah tergoyahkan, kini retak tak terpulihkan. Dan Camilla, meski berhasil melewati momen itu, tidak lagi menemukan kedamaian dalam tidurnya. Rasa takut kini menjadi bayangan yang setia menemaninya. Ia tahu Charles sudah mencurigainya. Tatapan sang raja tidak lagi penuh keyakinan seperti dahulu. Salinan wasiat yang kini berada di tangan Charles adalah bukti bisu dari pengkhianatannya. Dan rasa takut kehilangan segalanya yang ia perjuangkan mendorongnya untuk bertindak lebih jauh. Suatu siang yang pucat, diterangi cahaya matahari yang lesu, Camilla diam-diam meninggalkan istana Buckingham. Ia menolak menggunakan mobil kerajaan dan pengawal resmi. Sebaliknya, ia memilih kendaraan pribadi yang membawanya ke sebuah kantor hukum kecil di jalanan sepi. Kantor itu milik pengacara tua, seseorang yang pernah ia percayai dahulu. Dalam ruangan sempit penuh buku tua dan dokumen berdebu, Camilla berbicara dengan hati-hati. Ia tidak pernah menyebut soal pemalsuan secara terang-terangan, ia hanya mengajukan pertanyaan samar.
tentang kemungkinan memperhalus redaksi wasiat agar terhindar dari salah tafsir dan komplikasi yang tidak perlu. Pengacara berpengalaman itu membaca di antara baris-baris samar ucapannya, memahami maksud sesungguhnya. Mereka berdiskusi tentang frasa-frasa yang bisa diubah dengan begitu halus hingga tidak menimbulkan kecurigaan. Di saat yang sama, Raja Charles yang ketiga menempuh jalan berbeda. Ia muncul di sebuah acara amal besar, acara yang dulu digagas oleh Sang Ratu Elizabeth sendiri. Di sana di hadapan ratusan warga dan jurnalis, Charles berdiri, seorang raja yang ingin membuktikan bahwa warisan ibunya bukan sekadar kenangan, melainkan fondasi kepercayaan bagi masa depan bangsa. Di satu sisi istana, jauh dari sorotan kamera, Camilla duduk di balik meja kayu tua di kantor hukum yang berbau debu sejarah. Jendela besar menghadap jalanan malam, lampu kota memantulkan bayangan samar di wajahnya. Di tangannya ada berkas-berkas rahasia, penuh tanda tangan, pasal, dan klausul yang seolah menyembunyikan jebakan hukum. Suaranya lirih, namun menusuk. Ia merancang permainan yang tidak hanya mengikat orang dengan aturan, tetapi juga dengan rasa takut. Setiap lembar kertas menjadi senjata tak terlihat, tajamnya jauh melampaui pedang. Namun di sisi lain, di ruang yang benderang, Charles berdiri tegak di panggung sebuah acara amal. Sorot lampu jatuh di wajahnya yang letih namun tulus. Ia berbicara lantang di hadapan para tamu tentang keadilan, pengabdian, dan harapan yang harus tetap dijaga. Tepuk tangan menggema bukan hanya sebagai penghormatan, tetapi juga sebagai perisai moral yang mencoba menangkis bayang-bayang gelap yang merayap dari dalam istana. Kontras itu begitu jelas. Camilla, di balik bayangan hukum, menyiapkan belitan tak kasat mata. Charles, dalam terang sorotan publik, berjuang mempertahankan makna dari sebuah mahkota yang rapuh, dua dunia yang sama-sama bernaung di bawah simbol kerajaan, namun berjalan di jalur yang berseberangan. Dan bagi mereka yang mengamati dari luar, seakan ada garis tak terlihat yang perlahan-lahan membelah istana. Garis yang suatu saat akan menentukan apakah kebenaran mampu bertahan, ataukah tipu daya akan mengambil alih tahta. Dalam pidatonya malam itu, Charles berbicara lantang tentang warisan ibundanya, tentang kejujuran, pengabdian, dan nilai-nilai luhur yang telah ditanamkan dalam darah monarki. Setiap kata yang terucap bagai panah yang menyindir bayang-bayang kelam yang mulai bergolak di dalam istana. Sorot matanya menyala penuh tekad, bukan hanya demi rakyat yang menyaksikan, tetapi juga demi dirinya sendiri. Sebuah sumpah untuk menjaga warisan sang ibu dan melindungi hati keluarga yang pernah diminta olehnya untuk diselamatkan. Namun justru tekad Charles itu semakin menekan hati Camilla. Ia tahu, bila wasiat sejati itu terbuka maka segalanya akan sirna. Bukan hanya kekuasaan, melainkan juga pengaruh, bahkan tempatnya sebagai permaisuri. Rasa takut itu merayap seperti duri, menusuk batinnya, berubah menjadi obsesi yang kian membara. Ia mulai merasa seakan mata-mata istana terus mengawasinya, tatapan dingin yang perlahan mengucilkannya. Camilla pun berusaha menunda pengumuman wasiat itu. Tetapi Charles semakin teguh. Ia telah menghabiskan hidupnya untuk membuktikan diri sebagai raja yang layak, dan ia tidak akan membiarkan siapapun, bahkan perempuan yang dicintainya sendiri, mengotori kehormatan mahkota. Hingga pada suatu malam, ketika istana terbenam dalam sunyi, Camilla menyelinap ke ruang arsip. Ia tahu persis di mana Ratu Elizabeth dahulu menyimpan dokumen-dokumen terpentingnya. Jemarinya gemetar ketika memasukkan kunci ke dalam brankas besi tua. Namun langkahnya tidak luput dari pengawasan. Margaret, pelayan setia yang kebetulan lewat, terhenti di lorong gelap itu. Dari balik pilar, matanya menatap tajam penuh kegelisahan. Ia melihat Camilla membuka pintu besi berat itu dan menarik keluar seikat dokumen tua yang terikat pita lusuh. Gelombang ngeri merambat di dada Margaret. Hatinya tercabik oleh dilema. Kesetiaannya pada sang ratu tak pernah tergoyahkan. Tetapi membongkar rahasia seorang bangsawan juga bukan perkara sederhana. Ia teringat sumpahnya pada Elizabeth, melindungi hati keluarga. Namun kini, ia juga telah bersumpah setia pada raja yang baru. Di lorong gelap itu, Margaret berdiri membeku. Dua jalan terbentang di hadapannya. Ia tidak tahu mana yang harus dipilih. Tetapi satu hal pasti, segala sesuatu kini telah terjerat semakin rumit. Dan ia, seorang perempuan sederhana, mungkin akan segera dipaksa menentukan pilihan yang kelak mengubah hidupnya selamanya. Tak lama berselang, badai pun meletus. Istana Buckingham menjadi pusat perhatian dunia. Bisikan-bisikan yang selama ini hanya berputar di balik dinding, kini meledak menjadi tajuk berita yang menyala-nyala. Liar, cepat, dan tak terhentikan, merambat ke setiap sudut media, mengoyak kedamaian yang pernah mereka kenal. Koran-koran mulai menyala, menuduh bahwa wasiat Ratu Elizabeth syarat dengan keberpihakan, bahwa sebagian besar harta peninggalannya dialihkan ke tujuan yang tak pernah dimaksudkan. Kata-kata kecil seperti penipuan, penyalahgunaan kepercayaan,
hingga rahasia tersembunyi mendominasi wacana publik. Dan rakyat, yang sejak lama sudah terbagi dalam pandangan tentang Camilla, kini semakin marah. Mereka menuntut ketebakan. Mereka mendesak Raja Charles untuk membuka kebenaran apa adanya, agar warisan ratu tidak ternoda oleh bayang-bayang manipulasi. Tekanan itu bukan hanya datang dari rakyat. Parlemen pun ikut menekan, mendesak Charles segera merilis wasiat sejati demi meredam kabar angin dan mengembalikan kepercayaan. Dalam ruang rapat tertutup, para anggota parlemen menyuarakan kegelisahan. Monarki goyah. Mereka butuh jawaban, butuh bukti nyata untuk meyakinkan bangsa. Bahkan sekutu-sekutu internasional. Di tengah badai itu, Charles merasa terkuras habis. Ia terbelah antara kewajibannya sebagai raja dan perasaannya sebagai suami. Ia tidak ingin melukai Camilla, tetapi ia juga tidak mampu mengkhianati warisan ibundanya. Hari demi hari dipenuhi pertanyaan tajam, tatapan penuh selidik, dan nasihat yang saling bertentangan. Sementara itu, Camilla mati-matian berusaha membujuk Charles agar menunda pengumuman wasiat. Ia suntiat Sartsundi Rafi menghancurkan mereka berdua, merobohkan segala yang telah mereka bangun. Dengan suara bergetar ia memohon, "Kita ini keluarga. Kita harus saling melindungi." Charles mendengar, tetapi hatinya yang terluka tak lagi bisa terobati. Ingatannya kembali pada tatapan bersalah Camilla ketika dirinya memergoki perubahan dalam wasiat itu. Ingatan tentang gerak-gerik gelap di ruang arsip malam itu. Semua itu menggerogoti kepercayaannya, perlahan tapi pasti. Di sudut istana, Margaret hanya bisa menyaksikan semuanya dalam diam. Ia melihat penderitaan yang kian menggores wajah sang raja, melihat hening yang membeku di antara Charles dan Camilla. Dan rasa bersalah pun menyelinap dalam hatinya. Ia sadar, keraguannya untuk mengungkap kebenaran kini telah menyakiti raja yang kepadanya ia bersumpah setia. Margaret tahu ia harus bertindak. Namun ketakutan masih mengikat langkahnya, takut menghadapi kebenaran yang bisa mengguncang monarki hingga ke akar-akarnya. Hingga pada satu malam, hujan mengguyur tanpa henti. Charles kembali ke ruang kerjanya, lelah setelah seharian digempur tekanan. Ia duduk sendirian, ditemani redup cahaya lampu meja yang memantulkan bayangan muram di wajahnya. Tangannya meraba laci kayu tua, mencari kenangan ibunya. Hingga jemarinya menyentuh sebuah kotak kayu kecil, tertutup rapat. Ia teringat ucapan Elizabeth, bahwa kotak itu menyimpan sesuatu yang sangat penting. Perlahan ia membukanya. Di dalamnya terselip beberapa foto usang, dan sebuah alat perekam kaset kecil. Jantung Charles berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia mengenakan earphone. Lalu ia menekan tombol play. Sebuah suara hangat, begitu akrab, memenuhi telinga Charles. Suara itu milik Ratu Elizabeth. Ia berbicara tentang charitable trust miliknya, tentang betapa pentingnya amanah itu, dan tentang pasal-pasal yang telah ia tetapkan dengan tegas. Elizabeth menekankan, dana itu hanya boleh digunakan untuk proyek amal. Tidak akan pernah untuk keuntungan pribadi. Warisan sejati, katanya, adalah kejujuran dan kepercayaan. Charles membeku. Setiap kata dari ibunya menembus seperti bilah tajam, melukai hatinya hingga ke dasar. Keraguannya tentang Camilla kini bukan lagi prasangka samar, melainkan kenyataan telanjang yang begitu menyakitkan. Rekaman itu mengonfirmasi segalanya. Dalam gelap, ia duduk terpaku, menggenggam alat perekam itu erat-erat. Hubungannya dengan Camilla kini bukan lagi soal cinta dan kepercayaan, melainkan tentang pengkhianatan. Ia sadar, esok hari ia harus menghadapi kebenaran pahit dan membuat keputusan yang akan mengubah hidupnya, juga monarki, untuk selamanya. Malam itu, Charles tidak tidur. Suara ibunya terus ia putar berulang-ulang, penuh kasih, namun juga tegas dan tak tergoyahkan. Menjelang pagi, ketika cahaya mentari samar-samar menembus jendela, keputusan itu telah bulat. Ia kini menghadapi Camilla. Dan Curiener harus terungkap. Di ruang gambar pribadi istana, tanpa pelayan, tanpa penasihat, hanya mereka berdua, Charles dan Camilla. Udara di ruangan itu terasa berat, tegang, seolah setiap tarikan napas dipenuhi ancaman. Camilla, dengan insting tajamnya, segera menyadari ada sesuatu yang keliru. Terhadap Charles bukan lagi tatapan seorang suami, melainkan dinginnya pandangan seorang raja yang tengah mengadili seorang bawahannya. Perlahan, Charles meletakkan perekam kaset itu di atas meja. Hening. Matanya mengunci wajah Camilla. Sekilas ia tampak terkejut, namun cepat-cepat ia menata wajahnya, pura-pura tidak mengerti. Charles tetap diam. Jemarinya menekan tombol play. Suara Ratu Elizabeth kembali mengalun, mengisi ruangan. Tentang pasal-pasal wasiat, tentang charitable trust yang tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Wajah Camilla memucat. Ia tahu dirinya telah terkalahkan. Namun bukannya mengakui ia memilih menyerang. Dengan suara getir, ia menyangkal semua tuduhan. Ia menuding Margaret, menuduh bahwa sang pelayan setia itu telah memalsukan cerita demi mendapatkan pengaruh.
Kata-katanya penuh bisa, berusaha merusak reputasi seorang wanita sederhana yang hanya menjaga amanah. Semua demi menyelamatkan dirinya. Charles tetap diam. Ia mendengarkan, namun rasa kecewa dan sakit hati telah menutup segala simpati. Dulu saya percaya sepenuhnya pada Camilla, menjadikannya satu-satunya tempat bersandar. Kini dia dihadapan kebohongan telanjang itu, yang tersisa hanyalah luka. Tiba-tiba, pintu ruangan berderit. Margaret masuk dengan langkah pasti. Sejak awal ia mendengarkan dari balik pintu. Wajahnya dipenuhi keberanian dan tekad yang membara. Dan untuk pertama kalinya, seorang pelayan sederhana bersiap mengungkap rahasia yang bisa mengguncang mahkota. Tanpa ragu, Margaret melangkah maju, menatap lurus ke arah Camilla. Suaranya tenang, namun setiap kata bagai pisau yang menebas tabir kebohongan. Ia mengakui telah melihat Camilla mengambil dokumen dari ruang arsip. Ia menceritakan semuanya. Pertanyaan-pertanyaan licik Camilla tentang isi wasiat, kunjungan diam-diamnya ke ruang kerja Charles, dan langkah-langkahnya yang selalu dibungkus dengan bayang-bayang. Setiap pengakuan Margaret adalah pukulan yang menghancurkan dinding kebohongan Camilla. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba sebuah dokumen bocor ke publik. Transkrip percakapan rahasia antara Camilla dan seorang pengacara kepercayaannya. Isinya jelas, pembahasan tentang bagaimana mengubah redaksi wasiat jauh sebelum Charles mengumumkan niatnya. Itu adalah bukti yang tak terbantahkan. Charles menerima berkas itu, matanya dipenuhi luka dan kekecewaan. Tanpa sepatah kata pun ia meninggalkan ruangan. Camilla terdiam, ditelan sepi, menyadari segalanya telah berakhir. Ia telah kehilangan segalanya, kekuasaan, kedudukan, dan yang paling mematikan, kepercayaan dari pria yang dicintainya, Charles. Bagai patung bisu berdiri terpaku, pikirannya dirundung badai perasaan. Wasiat ibunya, amanah suci yang melambangkan kejujuran sepanjang hidup sang ratu, kini ternodai oleh tangan wanita yang ia panggil istrinya. Kata-kata Elizabeth menggema tanpa henti dalam benaknya. Lindungi jantung keluarga. Itu bukan hanya permintaan untuk menjaga kasih, melainkan pesan rahasia, perintah sakral untuk menegakkan kehormatan dan kejujuran. Kini, Charles terjebak pada pertanyaan paling menyiksa dalam hidupnya. Mampukah cinta mengampuni? Dapatkah kepercayaan, sekali hancur, dipulihkan kembali? Di kesepian ruang kerjanya, Charles mulai menulis pidato. Setiap kata dipilih dengan hati-hati, bukan untuk membela diri, melainkan untuk meneguhkan kebenaran. Ia sadar, keputusan ini akan menggemparkan istana, mengguncang bangsa, bahkan dunia. Ia tahu luka ini akan menghancurkan Camilla. Namun sebagai raja, ia memikul beban yang lebih agung. Mahkota, warisan ibunya, dan rakyat yang menanti bimbingannya. Di sisi lain, Camilla terkubur dalam keputusasaan. Hidangan tak lagi menggugah selera, tidur tak lagi menyapa. Hari-hari bergulir dalam kecemasan. Hidup yang ia perjuangkan, posisi yang ia rebut dengan pengorbanan, kini runtuh di depan matanya. Ketakutan terbesar Camilla bukan sekadar kehilangan gelar, melainkan terbuang, ditinggalkan sendirian oleh dunia yang tak pernah sepenuhnya menerimanya. Dalam putus asa, ia tumbang memutuskan terakhir. Ingin Charles sekali lagi, memohon ampun, dan menyelamatkan sisa ikatan yang mereka miliki. Dengan langkah gontai namun teguh, Camilla memasuki ruang kerja Charles. Ia berlutut, air mata menetes deras, suaranya parau, nyaris patah. Apakah engkau lupa tahun-tahun aku berdiri di sisimu? Bisiknya, segala yang kulakukan hanya karena cinta padamu. Aku takut kehilanganmu, takut kehilangan hidup yang telah kita bangun. Charles, jangan tinggalkan aku. Kata-kata itu menusuk hati Charles. Ia melihat bukan seorang ratu permaisuri yang penuh intrik, melainkan wanita yang telah menemaninya sejak muda, yang bertahan melewati badai skandal demi cintanya. Namun ia juga tahu, menutup mata dari kebenaran berarti mengkhianati warisan ibunya, mengkhianati rakyat, mengkhianati sumpahnya sebagai raja. Beberapa jam kemudian, Charles berdiri di hadapan sebuah siaran langsung. Jutaan mata terpaku padanya, menanti jawaban yang bisa memadamkan atau justru membakar api kontroversi. Dengan tegap, ia berdiri di podium. Tatapannya tajam, penuh wibawa. Suaranya lantang, bergema ke seluruh penjuru negeri, berbicara tentang kejujuran, integritas, dan cinta tanpa batas yang pernah ditanamkan Ratu Elizabeth kepada rakyatnya. Keputusan itu lahir dari luka yang dalam. Dengan suara bergetar namun penuh ketegasan, Raja Charles Tetebade menegaskan bahwa wasiat sang mendiang Ratu Elizabeth II tidak akan disentuh. Setiap butir amal, setiap tetes dana, akan disalurkan persis seperti yang telah diamanatkan. Sebuah warisan kejujuran yang tak tergoyahkan. Dan kemudian, setelah menarik napas panjang, ia melontarkan kata-kata yang membuat ruangan itu membeku. Dengan tenang namun menusuk, ia mengumumkan bahwa Camilla akan dicabut dari gelarnya sebagai permaisuri, meski tetap dipertahankan sebagai istrinya. Bagai sambaran petir di siang bolong, pengumuman itu mengguncang istana dan rakyat. Camilla yang berdiri di balik tirai terdiam kaku. Nafasnya tercekat.
Ia sadar bahwa dalam ambisinya mengejar kekuasaan, ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, cinta dan kepercayaan. Keheningan mencekam menyelimuti ruangan, seluruh istana menahan napas bersama bangsa. Namun bagi Charles, keputusan ini bukan sekadar vonis atas kesalahan Camilla. Ini adalah sumpah ulang pada mahkota, pada warisan ibunya, dan pada kebenaran yang ia berjanji akan junjung. Keputusan itu menyebar cepat laksana gelombang gempa. Namun bukan kehancuran yang lahir darinya. Justru dalam hari-hari setelah badai itu, cahaya baru mulai menembus awan kelam. Publik yang awalnya terperangah, perlahan berbalik kagum pada keberanian rajanya. Pers yang dulu tak henti menebar skandal, kini menundukkan pena dengan hormat. Parlemen, yang semula menekan tanpa henti, mengendurkan desakan mereka. Bangsa itu melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah mahkota yang berani menatap bayangannya sendiri, mengakui retakan, lalu berdiri kembali dengan tegak. Monarki bukan runtuh, melainkan terlahir kembali, sebagai simbol kejujuran, kehormatan, dan harapan. Dan akhirnya, wasiat Ratu Elizabeth II dijalankan tanpa celah. Dana amal yang sempat digoyahkan intrik gelap kini mengalir seperti mata air kehidupan. Proyek komunitas, program pendidikan, dan inisiatif kemanusiaan pun bermekaran, menyentuh jutaan jiwa di Inggris dan jauh melampauinya. Warisan sang ratu tetap abadi, dan melalui putranya, ia hidup kembali, menjadi cahaya yang menuntun kerajaan melewati kelam pengkhianatan menuju fajar yang baru. Namun di balik segala gemuruh itu, satu pesan menjadi jelas. Sebuah kerajaan hanya bisa berdiri kokoh bila dijalankan dengan kejujuran. Pengkhianatan mungkin bisa menyelinap, ambisi mungkin bisa menipu, tetapi pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya. Raja Charles III, yang pernah diragukan oleh bangsanya, kini muncul sebagai sosok yang teruji oleh badai. Ia tidak hanya menjaga warisan ibunya, tetapi juga menunjukkan bahwa mahkota bukanlah sekadar lambang, melainkan beban moral yang harus dipikul dengan keberanian. Kisah ini meninggalkan kita dengan pertanyaan yang menusuk. Berapa banyak dari kita yang berani memilih kebenaran, meski itu berarti harus mengorbankan orang terdekat? Dan lebih jauh lagi, sanggupkah cinta bertahan ketika kepercayaan telah retak? Sejarah akan menilai keputusan Charles, tetapi hari itu ia membuktikan satu hal, bahwa ketulusan lebih berharga daripada tahta. Dan kepada Anda, para penonton, apa yang Anda lihat di balik kisah ini? Apakah ini sekadar drama istana? Atau cermin bagi kehidupan kita sendiri? Bahwa kejujuran adalah fondasi dari cinta, keluarga, bahkan sebuah bangsa? Jika Anda percaya bahwa kebenaran pada akhirnya selalu menang, tinggalkan dukungan Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan, agar kisah-kisah penuh intrik dan pelajaran dari balik dinding istana terus dapat kita ungkap bersama. Karena pada akhirnya, bukan sekadar kerajaan yang diuji, tetapi juga hati nurani kita.